Bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Ya. Hadis rabi', hadis keempat ya. Ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hadzal kitab al-hadits ar-rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, yani 40, summa yakunu mudghatan misla dhalik, yani 40, summa yursalu ilaihil malaku fayampukhu fihi ruha wa yu'mar bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah punya anak namanya Abdurrahman, maka dipanggilnya Abi Abdurrahman. Dan Abdullah ini anaknya Mas'ud, maka Abdullah dipanggilnya juga Ibn Mas'ud. Beliau berkata, telah bercerita Rasulullah kepada kami, dan Rasulullah adalah orang yang shadiq, yang jujur, dan masduq, orang yang dipercaya sebagai orang yang jujur. Apa sabdanya Nabi? Bahwa salah satu dari kalian dihimpun ciptaannya di perut ibunya 40 hari. Enggak ada? Ada. Halaman 6 ya. Orang pernah ngaji pisan sih. Sampai keder. Bahwa salah satu dari kalian dihimpun ciptaannya di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Summa yakunu, kemudian menjadi alaqah. Nutfah itu sperma suami istri bercampur. Itu biasanya ketika jadi nutfah, seorang perempuan mengalami kalau kepengen makan apa namanya? Ngidam. Nah itu ngidam itu menunjukkan baru jadi nutfah 40 hari. Ya, ngidamnya ada yang
nyuruh suami bikin nasi goreng mulu, itu ada tuh. Ya. Ilah ada itu. Itu nutfah. Kemudian menjadi alaqah. Itu 40 hari itu nutfah. Kemudian yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah. Alaqah ini segumpal darah yang melekat di rahim ibu, masih darah. Misla dzalik itu 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan, berubah menjadi daging. Ya. Menjadi daging ini baru ada kelihatan bentuk-bentuknya nih. Misla dzalik 40 hari juga tuh. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus oleh Allah itu kepada nutfah ini, ya, al malak, malaikat. Fayampuhu fihi ruh, maka ditiupkan ke dalamnya ya, ruh itu. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan diperintahkan, ditetapkan dengan 4 ketetapan. Bikat birizki, tulisan rezekinya. Jadi rezeki itu udah lebih dulu ditulis, Pak. Jadi kalau emang kita lagi usaha nggak dapat, bukan gagal, emang tulisannya nggak ada. Udah main gagal, baiklah, gagal. Allah nggak ada gagalnya. Gagal Allah ngasih duit sama saya, wah ya. Bagaimana bisa gagal? Tulisannya nggak ada, kita karena nggak paham tentang Allah. Nah, maka itulah paling kurang punya ilmu akidah kalau tidak punya ma'rifat. Ya. Nggak ada yang gagal. Bapak kawin lagi ya, sembunyi-sembunyi. Ketahuan mau bininya dicerai. Gagal gua. Memang tulisannya begitu. Tulisannya sembunyi-sembunyi, terus bininya marah, dicerai. Lah udah tulisannya begitu. Enggak usah gara-gara bini gua sih, bukan. Tulisannya begitu, cuman untuk ngabarin tulisannya begitu, Allah bikin sebabnya. Maka kalau dalam tasawuf orang marah dengan sebab, orang gila. Lah sebab dia diciptain oleh Allah, lagi kita marah-marah. Ya. Kita marah-marah kepada sebab, sama juga marah-marah kepada ruang kosong. Kira-kira nggak ada siapa-siapa lagi ngomong, didewekan orang, apa itu namanya, Pak? Lah gila bener. Nah iya. Gitu. Maka mereka para aulia, para sufi, apapun yang terjadi dia lihat Allah aja. Gitu. Itu orang jelek banget, buruk banget. Buruk menurut apa? Ada 2, Pak. Orang kata kita itu orang nggak baik, jelek. Ada 2. Ada kata agama, ada kata dewek. Nah, tabi'i. Ada kata syar'i, ada kata tabi'i. Ya, nggak cocok sama kita, jelek. Itu kata tabi'i. Tapi lihat di hukumnya, lihat di syariatnya. Karena apa yang Allah ciptakan, nggak ada yang buruk. Nggak ada, Pak. Allah tetapkan baik buruk itu dalam syariat. Syariat itu adalah ibtila, imtihan, ujian. Ya. Ujian. Allah uji kita dengan perintah. Kata Allah, ini baik, ini buruk, ini ujian. Jangan enak-enak di baik. Ya. Nah, memang kalau kita berada di taat, berada di tempat kebaikan, emang boleh kita. Allah yang ngasih. Coba orang, Pak, maksiat, pengen bener susah, belum dapat hidayah. Jadi taat itu adalah hidayah Allah. Ya. Bahkan kata Sayyidina Abdul Qadir, rubba maksiatin awrasat zullan wan kisara. Berapa banyak orang yang maksiat menimbulkan perasaan hina dina hatinya. Dan Allah suka kalau melihat hambanya merasa hina,
ya, merasa takut, merasa kecil, merasa lemah di sisi Allah. Allah suka. Padahal timbulnya perasaan itu karena maksiat, dan itu hamba. Sementara kita dalam taat, dalam sholat, dalam ibadah, kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, rubba ta'atin awrasat izzan wastikbara. Berapa banyak orang dalam taat hatinya sombong, dan yang sebenarnya menurut hakikat, menurut pandangan para aulia, ini yang maksiat. Dan maksiat adalah istilah dalam syariat, baik dan buruk. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena orang itu belajar ngaji, makanya dulu kata Kiai Ceger mah Kiai pengajian, artinya dia memahami nas, hukum, udah itu agama. Bukan. Ada pandangan hakikat tasawuf. Nah, pandangan hakikat tasawuf inilah yang kata Kiai Ceger dulu, ini ulama akhirat, bukan Kiai pengajian. Nah, maka baik dan buruk ada dua. Menurut syariat yang Allah tetapkan, kita untuk mengatakan itu baik itu buruk, dalilnya mana? Nah, yang kedua, baik dan buruk menurut tabiat. Yang pro sama kita baik, yang nggak pro buruk, itu tabiat. Semua begitu. Ini sifat tubuh, yaitu nafsu, hawa. Itu. Nah, maka orang mesti kembali kepada hukum syariat. Bahkan kalau menurut hakikat, ya, enggak, semuanya baik. Ya, semuanya baik. Kita gara-gara iblis Allah ciptakan, yang kata Allah dia buruk, itu kata Allah syariat. Kita jangan ngikut-ngikut ngata iblis loh. Emang udah jadi iblis Allah ciptakan, pakai ngatain iblis. Bahkan kita lebih iblis daripada iblis yang diciptakan jadi iblis. Ya. Lah iblis mah taat jadi iblis. Kapan iblis tidak taat jadi iblis? Ya. Nah, ini hakikat namanya. Maka dipandang di mata hakikat semuanya baik, karena semua datang dari Allah. Wa yu'mar bi arba'i kalimat dikat bi rizki. Rezeki nih sudah dibagi. Bu, jangan marah bae sama laki kalau laki nggak bawa duit. Nyari. Wah, bagaimana kalau lakinya diempanin bae sama bini? Bagus, ada yang diempanin. Iya kan, udah saya ceritain tuh ya. Kenapa? Karena rezekinya dari Allah. Jangan merasa, gua capek bang lu bekerja. Ntar juga pada gilirannya rezeki dari laki datang. Ya, banyak. Nah, ini karena dia tidak lari ke Allah dua-duanya nih. Abang-abang bini nggak kerja, laki nggak kerja, bini yang kerja. Akhirnya kan kita makan dari duit bini ya. Bini nyuguhin susu kan manis. Kata bini, makan tuh bang, minum bang, susu tuh enak banget. Emang kalau orang nggak kerja meninggal minum doang. Itu jadi pahit bu, susu jadinya. Itu begitu ditelan sini nyograk nih. Buset deh. Langsung dibuang ya. Sama gelas-gelasnya dibuang lagi. Padahal masih pengen minum. Ya. Ini karena tidak ada akhlak tuh. Kata dia mah benar. Nah, ini benar menurut dewek. Iyalah, benar itu menurut syariah. Iya, menurut dewek udah bener banget lah. Dibilangin lu ngomel baik lah, gue mah nggak ngomel, gue mah ngebilangin, lo ngebilangin panjang banget. Yang kedua, ajalnya. Rizki sama ajal itu pak sama. Kelihatannya kita ngejar rizki, bukan rizki ngejar kita. Nggak pugu-pugu kita. Bini marah baik lah kan, akhirnya kan
Kita kerja. Artinya Allah sudah nulis ada rezekinya. Dibikin sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya, merutuk dari langit, berublang aja. Nah, dia tidak melihat itu adalah anugerah Allah. Allah cuma ingin hamba itu melihat bahwa semua dari Allah itu saja. Itu kalau kita sakit mah nggak bisa nyari duit. Allah kasih sehat. Allah bikin sebabnya lagi. Tiba-tiba teman kita datang, bang ada kerjaan lu mau? Waduh, emang bener. Bini gua ngomel baik. Nah, orang tidak ada akidahnya bahwa itu takdir. Udah ditulis, itu takdir namanya. Sebab itu adalah utusan Allah. Ya, utusan. Sebab-sebab itu utusan Allah. Makanya kalau pengen rezekinya banyak, utusannya datang banyak. Misalnya istrinya 4, kan itu utusannya 4 tuh Pak, dari Allah tuh. Ini teriak semua, ngacir itu laki nyari duit. Iya. Pak takut nggak makan mah jangankan istri 4, istri 1 emang takut baik. Ada rezekinya. Nah coba kita kalau nyari duit kan kudu banyak nyari sebab. Buka toko, miara ikan. Kan ini sebab. Sebetulnya ada nggak rezekinya? Ntar nggak ada mah bangkrut. Gitu. Nah kadang-kadang kenapa berhasil? Kenapa gagal? Untuk menunjukkan bahwa bukan dari amal itu rezeki. Nih ditulis di sini udah nih. Ini yang dikatakan, ya, aku yang merezekikanmu kata Allah. Nahnu narzukukum nahnu narzukuhum wa iyyakum. Anak istri gue yang rezekin, lu juga gue yang ngasih rezeki, gitu. Kemudian ajal juga sama, ajal sama rezeki ngejar. Tiba-tiba kita pengen pergi bae ya, nggak tahu, wal iyadzubillah ketabrak, mati. Atau kayak lu mah pergi, coba kalau orang pergi mah, orang mati. Bukan begitu, ini memang ngelihatnya dari sini. Kalau ngelihatnya dari hakikat enggak, kayak ngaca Pak. Coba ngaca, saya ngaca nih. Ada 2 ya orang, satu di dalam kaca, satu di sini. Sekarang coba kita angkat tangan kiri. Yang di kacanya ngadep ke sini tangan apa? Kita sering ngelihat di kaca, jadi kanan. Para wali, para sufi ngelihatnya dari hakikat. Bukan dari kaca. Ini kita kaca nih. Ada sebabnya. Itu dari Allah. Lah ada yang nggak ada sebabnya Pak, lagi duduk beletuk aja mati. Ngapa ya? Begitu gak ditanya juga ngapa ya, kagak ngapa-ngapa mati baik. Lah kan susah. Kecebur di sumur mati. Ayo sampai ngeduk sumur, yang ngeduk sumur dimarahin. Ya. Artinya jangan pernah berpaling kepada dari Allah. Pak, itu termasuk berpaling Pak. Berpaling kepada sebab-sebab itu berpaling dari Allah. Ya. Semua yang logis memandang sesuatu bukan dari rupa surahnya, tetapi dari dibalik itu. Apakah itu sebabnya? Ya. Atau batinnya istilahnya. Jangan menilai surahnya, karena kita tidak tahu. Wa amalihi, dan amalnya juga. Apakah dia ini beramal soleh atau tidak, dimasuk neraka atau tidak, itu kita tidak tahu. Ya. Wa syaqiyun aw sa'idun, masuk surga, masuk neraka syaqi, celaka, aw sa'idun, atau masuk surga yang berbahagia. Itu juga Allah yang menentukan. Fa wallahi allazi la ilaha ghairuh, maka Nabi bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, bahwasanya ada salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amal ahli surga. Rajin dia ibadah, rajin dia ya, beramal soleh, rajin, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga antara dia dan surga itu illa dzira, hanya 1 hasta. Ya, artinya sedikit aja lagi.
dengan kematian, fayasbiqu alaihil kitabu, maka tulisannya telah tetap dahulu. Fayasbiqu alaihil kitab, takdirnya, tulisannya telah tetap dulu atasnya. Fayamalu bi amali ahlin nar, udah mau tinggal sejengkal lagi, tinggal sedikit lagi mau mati, dia beramal, kemudian dia beramal amal ahli nar, fayadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, salah seorang kalian masuk beramal-amal ahli nar. Ya, maka kita tidak boleh tuh melihat orang maksiat, jangan dihina, Pak. Kita nggak tahu akhirnya. Ya. Saya ingat dulu ada menteri sosial dulu yang Kristen dulu tuh. Ya, kan dia yang membuka porkas, yang membuka yang menutup di Jakarta Utara tempat pelacuran apa namanya? Keramat Tunggak. Itu pelacurannya ditutup atas permintaan orang Islam, ditutup, tetapi para pelacurnya dikirim ke Saudi. Katanya diperkerjakan. Makanya kasus perzinahan kan naik untuk merusak wibawa umat Islam. Wah, banyak caci maki, tapi ada orang sufi bilang jangan kamu caci maki. Siapa tahu dia masuk Islam. Di akhir setelah dia berhenti jadi menteri, dia masuk Islam. Ya, dan hidupnya di masjid. Ya. Hidupnya di masjid sampai mati. Ya, dan sering bersedekah, berkhidmah semua. Itu kafir, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mencaci saja umat Nabi Muhammad, ya, Nabi marah meskipun dosa. Jadi ada sahabat minum arak, Bu. Akhirnya dihukum, ditakzir. Habis minum dapat berapa hari minum lagi. Ketangkep lagi, ditakzir lagi. Habis itu masih minum lagi, baik, ditangkap, ditakzir. Masih minum juga, yang keempat ditakzir. Lalu Sayyidina Umar mencacinya. Dasar kurang ajar nih bocah ya, udah berapa kali ngekapok-kapok. Ya, dicaci. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, la tal'anu ya Umar. Ya, jangan kau caci, li'annahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, kalau niat mencaci, tapi kalau niat menegur, itu dakwah. Dakwah mesti didasari kasih sayang dan menginginkan agar orang berubah menjadi baik. Ya. Al-Imam Ibn Arabi dulu, Pak, pernah marah memukul mulut orang sampai pecah. Apa gara-garanya? Karena dia menghina gurunya. Ya, setiap orang kan punya guru tuh, kalau dihina, woi, membelanya udah fisabilillah itu. Gurunya juga ngebiarin, bagus. Ya, terus bahkan diperkarakan lagi. Ya. Ya, mungkin gurunya menganggap itu amal muridnya. Tidak, Pak. Ya, itu fuqaha seperti itu. Kadang-kadang ulama fikih seperti itu. Ulama sufi tidak. Imam Ibn Arabi melihat ada mulut orang itu ngehina gurunya, waduh, dia udah benci banget sama mulutnya itu, Pak. Langsung disamperin, dipukulin mulutnya sampai pecah. Pulang dia ya, capek-capek dan sambil rasa puas, rasanya udah jihad fisabilillah itu, tertidur. Lalu bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kau lakukan pada umatku ya Ibn Arabi? Dia menghina guruku ya Rasulullah, aku tidak suka dengan mulutnya, maka aku hancurkan dia. Lalu Nabi bertanya, mana mulia gurumu dengan aku? Ya, mulia engkau ya Rasulullah, mulutnya membaca selawat kepadaku. Jadi salah itu, dosa itu untuk dimaafkan, bukan untuk dihancurkan.
Jadi kalau bini salah, maafin Pak. Jangan main gampar baik. Ya, dan diperbaiki. Ya, jangan dibiarkan. Nah, karena orang beramal dengan amal baik mula-mulanya, siapa yang tahu ujung-ujungnya amal? Di sana ada takdirnya. Begitu juga orang dosa tuh, hati-hati. Apa? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Ya. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya. Dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Nah tadi itu ini pertama ini bercerita tentang proses perjalanan manusia, pembentukan manusia. Makanya tadi di situ dikatakan yujma'u khalquh. Ini ada dua kemungkinan maknanya. Karena maknanya yujma'. Ada maknanya yujma' bainama irrajul wal mar'ah, dihimpun sperma suami dan istri. Itu maksud khalquh itu, ya. Maksudnya wal muradu bi khalquh, karena ada kata yujma, dihimpun ciptaanmu. Apa ciptaan pertama itu? Adalah ada yang menafsirkannya air, sperma istri dan sperma. Itu makna yujma di situ. Artinya ulama menafsirkan apa yujma itu? Khalquh, fa'il, naibul fa'ilnya kan khalquh. Yujma'u khalquh, ciptaan. Ini. Maka yang dihimpun ciptaan ini adalah air mani laki dan perempuan. Ini satu penafsiran. Satu penafsiran lagi, yujma' khalquh, sperma ini sudah menjadi satu dengan tubuh ibunya. Itu yujma'. Di situ kan yujma' khalquh fi batni ummi. Jadi ada dua makna yujma' itu. Maknanya adalah yujma' baina ma'ir rajuli wa imra'atihi, dihimpunkan sperma laki dan perempuan. Ada yang mengatakan yujma' di situ adalah yujma' minal badan. Ya, dari tubuh perempuan menjadi satu semuanya. Nah, itu proses 40 kali 4 berapa bulan? 4 bulan. Nah, ketika 4 bulan itulah ditiupkan tuh. 4 bulan pertama tadi masa ngidam tuh. Itu lagi berproses bersatu antara dua sperma ke dalam tubuh. Maka ada sedikit perubahan di situ, nah, ngidam. Lama-lama berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, 40 hari dan akhirnya membentuk. Setelah membentuk, ya, yang terakhir itu mudghah itu baru membentuk tuh. Ya, ada pendengarannya, ada penglihatannya, ada ya semuanya itu. Baru ditiupkan oleh malaikat, ditulis takdirnya. Ya. Nah, makanya kan dalam pelajaran takdir dalam akidah itu kita diberitahu takdir itu ada 4. Pertama, ketentuan takdir yang ada dalam ilmu Allah. Ya. Nah, apa segala sesuatu sudah ada dalam ilmu Allah. Seorang kenapa menjadi wali? Karena ada inayah di sana. Gitu. Inayah itu adalah pertolongan Allah agar dia, ya, agar dia di hatinya tidak nyangkut apapun selain Allah. Itu inayah maksudnya. Hatinya tidak nyangkut kepada manusia, kepada makhluk. Itu inayah. Jadi inayah dulu. Di dalam, artinya kenapa ketika orang sufi bicara semua Allah, ini bicara takdir fi ilmillah. Ini kita bicara takdir. Takdir itu ketentuan. Semuanya ketentuan. Orang bahagia dulu apa hidup dulu, lahir dulu? Nah, kalau bicara ilmu Allah, bahagia dulu. Makanya ketika ada orang sufi yang mengatakan makhluk yang pertama diciptakan Nabi, ini dalam ilmu Allah. Tapi di dalam zuhurnya, dikeluarinnya Nabi Adam dulu. Tapi yang ditulisnya adalah Nabi dulu.
nubuah, kenabian itu sempurna. Nih Pak nih, HP ini dulu kan cuman buat telepon doang ya. Sekarang apa buaya ada ini Pak? Semua ada, telepon ada, kalkulator ada, TV ada, semua ada tuh. Ini kapan menjadi lengkap? Berproses. Kurang tambahin, kurang tambahin. Allah menciptakannya nggak begitu. Ini bocah kurang nih, gue tambahin. Enggak. Kalau pada akhir titik sempurna itu misalnya sekian, yang ditulis itu segitu, sekian. Bahwa nubuah adalah sempurna. Gitu. Nah lalu Allah turunkan sedikit dulu Adam, Idris, Nuh, terus. Nah, ketika sampai di tubuh Nabi Muhammad SAW, itulah yang sempurna. Itu untuk hikmah. Kita kalau diturunin Nabi duluan, jelek, melihat sempurna, nggak mampu menerima, karena belum punya pengalaman tentang berbagai kekurangan. Coba orang dengan kekurangan, maka dia akan perbaiki kesempurnaan. Akhirnya sempurna kan? Nah, yang ditulis di dalam ilmu Allah itu, ini orang sempurna atau kurang? Sempurna. Namun ada prosesnya. Nah, proses ini adalah utusan Allah untuk menjelaskan bahwa takdirnya dalam ilmu Allah begitu. Ya. Perkataan orang bagaimana akhirnya, gitu, itu adalah bagaimana awalnya di dalam ilmu Allah. Biar amal ahli nar, tapi kalau akhirnya baik, ahli surga. Itu takdir yang pertama. Takdir yang kedua, yang kita sering sebut di Lauhil Mahfuz. Nah ini baru nih. Ini orang salah membaca bahwa takdir di Lauhil Mahfuz ini yumkin an yatagayyar katanya. Mungkin berubah. Yumkin an yughayyir. Mungkin. Bukan dirubah Pak, nggak ada yang dirubah. Artinya proses. Tulisannya kan baik. Lalu ditakdirkannya buruk dulu. Nah, nanti ditulis sekian. Mula-mula buruk, akhirnya baik. Kan ini kayak berubah. Padahal dalam ilmu Allah baik akhirnya. Cuman ada sebabnya buruk dulu, baru baik. Ini namanya di Lauhil Mahfuz. Itu yang disebut malaikat yang mencatatnya. Dan yang ketiga di rahim tadi. Ya, begitu 4 bulan, malaikat menulis apa yang di Lauhil Mahfuz, ditetapkan di sini oleh malaikat. Nanti yang ketiga adalah ketika udah lahir anak. Karena di dalam ilmu Allah dia kaya, maka di Lauhil Mahfuz tulisannya miskin dulu baru kaya, lalu ditulis di dalam perut ibunya kaya. Begitu beranak, malaikat menggiring, menyampaikan, membawa takdir-takdir itu ke dia. Miskin dulu, anggus-anggusan dulu, susah dulu, di dalam ilmu Allah kaya dan kaya. Siapa yang mengantarkan itu? Itu bukan bicara 4 macam perubahan, tidak, itu satu. Cuman belum ada ciptaan di dalam ilmu Allah, itu takdir fi ilmi. Lalu ketika proses untuk menjalani sampai kepada yang ditetapkan, ditulis di Lauhil Mahfuz perjalanannya. Perjalanan kita ini ada bukunya di Lauhil Mahfuz sudah. Lalu ketika kan orangnya nggak ada, ini masih tulisannya. Sebetulnya pun bukan tulisan seperti ini. Kata tulisan itu untuk mendekatkan kepada akal. Karena kalau nggak dibicarakan umpama tulisan, gimana ceritanya? Itu cuman yang nggak ada ceritanya, cuman diem aja. Udah semuanya Allah. Maka orang sufi, ya, dia tidak bicara proses takdir itu. Terus dia mengatakan Allah. Ditanya, lu makan dari, emang bapak makan dari mana Pak? Orang sufi ditanya Allah. Bukan, saya menanya, makannya dari mana? Dari Allah. Gua paham kalau dari Allah mah. Lu kerja apa? Ya Allah. Panjang-panjang ngomong lah, semuanya dari Allah. Gitu.
Nah kalau mau kita ceritain, enggak, saya mula-mulanya menganggur, terus alhamdulillah ada teman itu tuh datang ke saya bawa kerjaan, akhirnya saya bekerja, setelah saya bekerja 10 tahun baru saya dapat harta, akhirnya saya lah kelamaan. Temennya yang nganterin Allah, rezekinya dari Allah, kita dikasih sehat Allah, keuntungannya dikasih Allah, dan semua lah kelamaan. Maka mereka para wali Allah, tapi bukan goblok bicara Allah, goblok nggak tahu prosesnya, tidak, ya. Itu bicara mereka yang usul, ya, seperti itu. Mereka paham. Bahkan ketika ditanya dalilnya apa coba, kan ditanya orang sufi, kamu makan dari Allah. Akhirnya kata ulama fikih kesel, dari Allah baik. Emang rezeki turun dari langit gedebu ke depan loh? Dijawab, kalau nggak ada bumi, iya begitu. Artinya kalau di surga hidupnya ya begitu. Nah, nanti di surga itu kita hidup dihapus sebab. Kalau pengen sekaligus gedeg di situ. Dihapus sebabnya. Bini 200 terus tuh baris B Pak, brut begitu. Tambahin 200 lagi, brut, 400 tuh. Iya. Ya supaya terangsang laki-laki pengen masuk surga. Ya. Begitu datang bininya, bubar semuanya 400 tuh. Kata lakinya, pergi. Nggak tahu bininya bidadari yang paling utama di surga Pak nanti. Nah ini kemudian di rahim ditulis, ya, ditulis apa yang sudah ada dalam lahir mahfuz yang dari ilmu Allah itu, katanya disalin. Pemahaman kita jangan salin, bukan. Artinya untuk menyatakan bahwa semua yang terjadi di 4 perkara itu takdir Allah. Kita sakit tanggal 1, sembuh tanggal 7. Tulisannya begitu di lahir mahfuz. Kan ini namanya berubah. Karena di dalam ilmu Allahnya sakit sembuh, udah. Tulisannya sakit sekian hari kemudian sembuh. Kan berubah tuh. Gitu. Lalu yang terakhir betul-betul diciptakan, baru datang tuh takdir. Allah hantar takdir ke dia. Ini bukan lain daripada yang itu, bukan. Itu sebab masalah qada dan qadar itu sangat dakik, sangat halus pembahasannya, mesti hati-hati. Nanti salah memahaminya berdasarkan paham akalnya, bukan. Ya. Taib. Itulah hadis proses penciptaan. Jadi kalau kita lihat apa kandungan hadis itu, ya. Yang pertama adalah bahwa ciptaan manusia itu yang ada di dalam rahim ibu itu terpelihara, ya, 40 hari. Materi yang pertama itu ini apa namanya kandungan hadis nih. Yang pertama menyatakan bahwa sperma itu menyatu, ya, dan terus menyatu kepada tubuh ibu di rahim ibu itu 40 hari. Kemudian menjadi janin. Ya, menjadi janin berupa gumpalan darah 40 hari. Kemudian janin itu berubah menjadi gumpalan daging 40 hari. Nah, ketika tambah 40 hari lagi baru malaikat datang, genap 4 bulan ditulis rezekinya. Nah, terus yang keenam, penjelasan yang keenam bahwa ada manusia yang beramal amal ahli surga kemudian kafir sebelum matinya masuk neraka. Dan yang terakhir, ada seorang manusia beramal amal ahli neraka kemudian takdirnya masuk surga, maka dia beramal masuk surga. Maka apa yang kita simpulkan dari hadis ini? Yang pertama bahwa manusia bahagia dan menderita itu sudah tertulis sebelum lahir. Ya, jadi jangan pernah menggerutu menyalahkan sono sini, tidak ada yang tidak dari Allah. Ya. Manusia mah Pak jangankan bener, salah nggak mau disalahin. Ya. Maka itu sebab mereka para aulia mengatakan dosa itu hikmah. Ya, untuk Allah kasih taubat. Coba kalau nggak ada dosa, nggak ada ampunan. Nah, maka kita belajar untuk
mengampuni, memaafkan sesama. Yang kedua, tidak boleh kalau melihat tadi ada orang beramal-amal ahli neraka nggak tahu surga, orang beramal-amal ahli surga nggak tahu neraka. Ini berarti kesimpulan dari hadis ini, kita tidak boleh memastikan orang masuk surga masuk neraka, tidak boleh. Dalam akidah kita ahli sunnah, kalau kita juga hatta misalnya ini bahasa, karena ini akidah ini beradabnya kepada Allah. Kita yakin misalnya seorang ulama besar dan soleh, ya, karena kita cinta dan mengaguminya, maka keluar dari mulut kita pasti masuk surga, itu tidak beradab kepada Allah, melanggar akidah. Mesti dikatakan wallahu a'lam atau insya Allah atau nazunnu, ya. Ya, meskipun ya, apa? Ya, kata orang yang suka, coba katanya sama orang yang nggak suka. Misalnya ada orang ulama besar, kita bilang ini pasti masuk surga. Kita karena muridnya dan suka. Kalau yang nggak suka, ilok katanya gitu. Dan sebetulnya bukan masalah suka tidak suka, akan tetapi tidak boleh memutuskan, memastikan. Ya. Dan kemudian dari hadis ini dijelaskan bahwa orang itu, amal orang itu dilihat di akhirnya. Al-a'malu bil khawatim katanya. Amal itu lihat di akhirnya, karena akhirnya itulah yang ditulis dalam ilmu Allah. Itu maksudnya. Akhirnya itulah yang ditulis dalam ilmu Allah. Dan kita tidak bisa memastikan. Jadi itu kesimpulan daripada hadis ini. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.